Ketika tetangganya dapat nikmat, dia kumat, Bu. Mriki wonten, Bu nggih? Ada di sini, Bu ya. Tetangganya dapat nikmat, dia kuat. Tetangganya beli pajero, dia panas jogo jero. Tetangganya beli kijang, dia bangun tidur langsung kejang-kejang. Itu di sana. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Kurang semangat nampaknya ibu. Ada kepompong, ada kupu-kupu. Balas dong salam dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, julasail a'izza wal fudala wal kurama. Di hadapan tokoh agama, di hadapan tokoh masyarakat, alladzi sami'na wa ata'na, yang insyaallah sama-sama kita taati apa yang menjadi fatwa dan nasihatnya. Wabil akhas, di hadapan Bapak Camat ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, aparatur pemerintahan desa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang senantiasa sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, takmir masjid, takmir musola, imam masjid, imam musola, para khatib, dan semuanya yang hadir yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, fatan fatayat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini Allah takdirkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Yang kita laksanakan tadi dilanjut mendengarkan tausiah, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam terlimpahkan kelimpahan junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman alladzi la nabiyya ba'dah. Sosok figur yang teramat sangat kita harapkan syafaatnya. Sosok figur yang kelak yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana tak ada bermanfaat harta dan anak-anak kita. Harta yang kita cari siang malam petang, hari itu tidak ada bermanfaat bagi kita. Begitu juga dengan anak-anak kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap kehadiran Allah dengan hati yang selamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada tempat berteduh melainkan tempat berteduh kepada hamba yang memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari itu mudah-mudahan kita semua yang hadir diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kita semua kelak memperoleh syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dengan senantiasa kita tunduk dan patuh terhadap ajaran Rasulullah dan senantiasa gemar membaca salawat kepadanya biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Para imam masjid, imam musholla, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan tausiah, izinkan memperkenalkan diri Bu. Boleh Bu ya? Nama saya Muhammad Khalilul Muhajirin. Saya asli dari Semarang. Asli wong Jawa. Mriki wonten tiyang Jawa Bu. Mboten enten nggih. Wonten, tapi setunggal kali ini. Saya di Rokan Hulu ini kurang lebih sudah 10 tahun. Mulai tahun 2013, sekarang tahun 2023. 10 tahun lebih 10 bulan lebih 10 hari. Alhamdulillah, saya tinggal di Pasir Pengarean, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, dan diberi amanah untuk menjadi pimpinan pondok pesantren Raudhatus Salam Rambah. 10 tahun lamanya di Rokan Hulu. Mohon izin, mohon maaf, kurang pandai juga masih bahasa kita ya. Yang tahu cuma ledo dan potang samnyang nyong. Apalagi bahasa Mandailing Pak, payah awak cakap Pak. Taunya cuma naboto, au. Selain naboto, au awak tak tahu. Alhamdulillah Bu, istri masih 1. Nah, ini istri masih 1, anak masih 5. Mohon doanya bertambah Bu ya. Nah, kalau ibu disuruh doa kayak gitu, diam aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seiring perjalanan waktu yang pelan tapi pasti, waktu tak pernah terhenti dan tak pernah mengenal kompromi, telah menghantarkan kita yang kecil beranjak dewasa, yang dewasa semakin tua, dan kisah kehidupan umat manusia, tak yang kecil, tak yang dewasa, tak yang tua, akan ditutup dengan kematian. Maka yang hadir di sini adalah calon-calon mayat. Betul Pak? Para calon mayat yang kami muliakan. Semua kisah kehidupan kita akan ditutup dengan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum. Dalam surah Jum'ah ayat yang ke-8. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang lari dari mereka, lari darinya dengan segala upaya cara mereka agar selamat dari kematian yang biasanya diawali dengan rasa sakit. Begitu sakit, bergegas berobat biar dia sembuh dari rasa sakitnya. Tapi apapun cara, berapa banyak pun uang kita, ketika sudah tiba masa kematian itu, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu pasti akan menemui kita. Bagaimanapun kondisi kita, sedang apapun kita, maka kematian itu pasti menghampiri kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi was syahadah. Setelah kematian tiba, maka Allah akan kembalikan kita. Maka Allah akan kembalikan kita semua kepada Zat yang Maha Tahu perkara gaib dan perkara nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan ceritakan, Allah akan beri balasan dari apa yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia. Hadirin kaum muslimin muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak tergeser telapak kaki manusia kelak di hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sehingga dia setidaknya mempertanggungjawabkan tentang 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, an umrih fima afna, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Berapa umur ibu saat ini?
40 tahunkah? 50 tahunkah? 60 tahunkah? Pertanyakan pada diri kita, terasa lama atau sebentar? Kita hidup di dunia 40 tahun lamanya. Terasa lama apa sebentar? Kita hidup di dunia 50 tahun lamanya. Coba kita survei. Survei membuktikan penduduk kiamat ketika mereka ditanya oleh Allah, kam labistum fil ardi adadas sinin, berapa lama kalian hidup di muka bumi? Apakah bertahun-tahun? Apa jawaban penduduk kiamat? Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami hidup di muka bumi ya Allah hanya sehari atau bahkan setengah hari. Padahal mereka hidup 60 tahun lamanya. Padahal mereka hidup di alam dunia bahkan lebih dari 60 tahun. Tapi apa jawaban mereka ketika ditanya oleh Allah, berapa lama kalian hidup di muka bumi? Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami hidup hanya sehari atau bahkan setengah hari. Apa artinya? Betapa cepatnya perjalanan hidup kita. Yang kecil beranjak dewasa, yang dewasa semakin tua, dan akhirnya pun tiada. Begitulah kisah perjalanan hidup kita ini. Oleh karenanya saudaraku, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betapa banyak tengok depan, belakang, kanan, kiri rumah kita, tetangga, famili, dan handai tolan. Mereka mungkin lebih muda dari kita, tapi terlebih dahulu Allah memanggilnya. Tersisalah kita yang masih hidup di alam dunia ini, dan kita menunggu gilirannya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, yang Allah beri umur panjang, lama dia hidup di dunia, tapi semakin lama hidup di dunia semakin banyak amal baiknya. Ibarat pepatah mengatakan, adalah tua-tua kelapa, semakin tua semakin banyak santannya. Bukan tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Hadirin kaum muslimin muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Nikmat umur adalah luar biasa Allah anugerahkan kepada kita. Tidak ada daya dan kekuatan ketika Allah sudah menginginkan untuk mencabut nyawa kita. Apa daya kekuatan kita? Harta yang begitu banyak menyelamatkan kita? Tidak sama sekali. Istri yang cantik mempesona akan pergi meninggalkan kita saat kita sudah tiada. Hadirin kaum muslimin muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini poin yang pertama. Manfaatkan kesempatan hidup ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita abaikan nikmat umur yang luar biasa. Yang kedua, kelak Allah akan pertanyakan anjasadi, dari jasad yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tanpa kita meminta, saudaraku, Allah lahirkan kita dalam keadaan sempurna. Punya kedua tangan, kaki, dua kaki yang bisa kita pergi kemana-mana kita suka. Allah anugerahkan kedua mata yang bisa melihat indahnya dunia. Allah anugerahkan kedua telinga yang bisa mendengar. Allah anugerahkan lisan yang punya rasa. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tengok saudara-saudara kita yang lahir dalam keadaan pincang, yang lahir dalam keadaan idiot, yang lahir dalam keadaan cacat fisiknya. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita dalam keadaan sempurna. Dan sampai saat ini Allah masih anugerahkan kesehatan jasmani dan rohani bagi kita. Yang banyak di luar sana manusia melupakan, melalaikan kenikmatan itu. Apa kata Nabi dalam sebuah hadisnya? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas.
Dua nikmat yang sering terlupakan oleh umat manusia. Saat dapat dua nikmat ini lupa dia. Saat Allah anugerahkan dua nikmat ini tak sadar dia. Apa itu? As-sihah wal farah, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Rizki bukan hanya sekedar materi, rizki bukan hanya sekedar fulus, tapi rizki diantaranya adalah nikmat sehat jasmani dan rohani. Kereta akan kita jual, bahkan kebun akan kita jual, rumah pun akan kita gadaikan demi kesehatan jasmani dan rohani. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tengok saudara kita yang seangkatan seusia dengan kita. Dulu dia sehat, kuat dan perkasa, tapi saat ini beliau hanya bisa duduk di kursi roda karena penyakit stroke yang dideritanya. Tapi alhamdulillah kita semua bisa jalan menuju masjid ini. Tidak sebagaimana saudara kita, ketika Allah takdirkan turun ujian hidup berupa penyakit stroke yang menimpa kita, bisa berbuat apa kita? Oleh karenanya kesempatan dan kesehatan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kematian tiba berawal dari penyakit yang dideritanya, apa yang Allah takdirkan itu pasti. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan ada bisa memajukan dan memundurkan ketika sudah tiba ajal menjemput kita, dan kita adalah menunggu antriannya. Dan mereka yang sudah tiada, dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim yang termaktub dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamalal janazah ala a'naqir rijal." Bapak Ibu, ketika jenazah diusung oleh 4 laki-laki hendak dimakamkan, dimasukkan itu mayat ke kerenda, diusung, hendak diantarkan ke pemakaman, hendak diantarkan ke kuburan. Fa in kanat sholihatan, ketika jenazah itu solih solihah semasa hidup di alam dunia, sholatnya cukup, sedekahnya cukup, ibadahnya cukup, baca Qur'annya cukup, maka apa kata jenazah itu? Qaddimuni, qaddimuni, percepat aku masuk liang lahat. Inilah mayat yang selama hidupnya ahli ibadah. Dan kita semua akan merasakan posisi itu, diusung oleh 4 laki-laki hendak dimakamkan. Tapi bagaimana ketika mayat itu ahlul maksiat, sholat selalu ditinggalkan, ibadah diabaikan? Apa kata mayat ini Bapak Ibu? Ya wailaha, aina tadhhabuna biha? Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Yasma'u sautahu illal insan. Histeris, mayat ketakutan ketika hendak dimakamkan. Seandainya mayat ini Pak bisa lari, dia mau lari, tidak mau dimakamkan. Tapi apalah daya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mau tak mau, suka tak suka, harus masuk ke liang lahat. Ya wailaha aina tadhhabuna biha? Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Histeris mayat ketakutan. Semua sekeliling jenazah mendengar jeritan mayat yang ketakutan ini Bapak Ibu. Illal insan, kecuali manusia. Lau sami'ahu lasa'iqa. Seandainya manusia mendengar jeritan mayat yang histeris ketakutan, maka manusia pun akan pingsan karenanya. Begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan kita semua adalah calon-calon penghuni alam kubur. Betapa banyak manusia yang sibuk dengan urusan dunia tapi lupa dengan alam kubur.
Mereka bangun rumah di dunia, bak istana, tapi lupa dia bangun istana di alam kubur. Kalau kita jalan ke pemakaman Pak, tengok atuk kita, orang tua kita, leluhur kita, sudah sejak kita kecil beliau sudah meninggal dunia, sampai saat ini pun masih di alam kubur sana. Inna ni'amal qabri haq, sesungguhnya nikmat kubur ini benar adanya. Wa inna azabal qabri haq, dan sesungguhnya azab kubur pun benar adanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang menjadi ratapan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, tangguhkan kematianku ya Allah, sesaat saja ya Allah. Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Aku akan menjadi hamba-hambamu yang gemar bersedekah. Wa akun minas salihin, dan aku akan menjadi hamba-hambamu yang salih. Itulah keinginan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin kembali ke dunia, mereka ingin berderma, mereka ingin bersedekah dengan kopi, mereka ingin bersedekah dengan hidangan mereka yang hadir di majelis ilmu. Inilah diantara ratapan mereka yang sudah pergi meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan jasad ini Allah akan pertanyakan kepada kita. Allah tak berikan nikmat dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Allah beri fasilitas untuk kita, kedua mata yang bisa melihat indahnya dunia. Allah akan pertanyakan, untuk apa matamu? Allah beri fasilitas kedua kaki, kedua tangan. Allah akan pertanyakan, untuk apa kaki dan tanganmu? Inilah pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tidak sedikit manusia yang celaka karena anggota tubuhnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku tutup mulut mereka, berkata dan bersaksi tangan dan kaki mereka dari apa yang telah mereka perbuat selama hidup di alam dunia. Di persidangan dunia dia bisa lepas dari jeratan hukum karena kekayaannya, karena karismanya, karena jabatannya, karena hartanya. Tapi bagaimana manusia selamat dari persidangan Qadhi Rabbul Jalil? Bagaimana manusia akan selamat dari persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala saat tangan dan kakinya menjadi persaksi dari apa yang telah mereka perbuat selama hidup di alam dunia. Hadirin kaum muslimin muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, yang ketiga, an malih, dari harta yang dia miliki. Allah anugerahkan banyak harta kepada kita. Sedikit banyaknya Allah titipkan harta kepada kita. Di luar sana Pak, banyak manusia yang sibuk saja dengan hartanya dan lupa dengan akhiratnya. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mereka cinta, begitu cintanya dengan harta dunia, cuman kecintaan kepada harta dunia telah melalaikan akhiratnya. Panggilan Allah menggema di cakrawala, hayya 'alas shalah. Jumat Pak, di sana Pak masih berdos Pak, di sana, tapi insya Allah di sini tidak. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang harta ini teramat sangat menyilaukan banyak mata yang memandangnya. Terkesima, bagaimana tidak, ketika rumahnya megah, mobilnya mewah, kebunnya berlimpah ruah, bojone papat. Bagaimana bapak-bapak ini tidak terkesima sehingga terpesona betul dengan harta dunia, sehingga banyak di luar sana manusia gelap mata, gelap hati karena harta dunia.
Padahal jelas disabdakan oleh Nabi, hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Terlalu cinta kepada harta dunia adalah sumber segala kesalahan dan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, Allah tak melarang kita cari uang. Kita hidup di dunia butuh harta. Ibadah butuh harta, sholat butuh harta, bangun masjid butuh harta, apalagi ibadah umrah, ibadah haji butuh harta. Silahkan kita cari harta sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kita menjadi orang kaya sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, sebagaimana orang-orang yang kaya, yang muslim, yang taat, sehingga kita bisa bantu masjid, bangun pondok pesantren, bantu anak yatim, mereka yang fakir miskin, kita bantu semua. Syukur-syukur kita menjadi orang kaya yang dermawan. Tapi sebetapa banyak harta yang kita miliki, jangan lupa kita dengan akhirat kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, memperbanyak harta telah banyak melalaikan manusia sehingga masuk ke liang kubur. Kalau sudah masuk ke liang kubur, Pak, ya Allah, hartaku ya Allah, beri kesempatan aku hidup sesaat ya Allah, aku akan sedekahkan hartaku, aku akan infakkan hartaku, tapi kesempatan itu sudah tiada. Oleh karenanya saat ini Allah masih beri kesempatan untuk kita. Silahkan kita cari harta, tapi jangan lupa dengan akhirat kita. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Manusia lebih cinta kepada rumah megahnya di dunia, Pak. Kita kondisikan sedemikian rupa rumah kita, bagaimana tak bocor ketika hujan, bagaimana lantainya berkeramik setidaknya. Tapi kadang banyak manusia tidak memikirkan tempat tinggalnya di alam kubur, yang itu mungkin lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Hadirin kaum muslimin muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Harta dunia inilah yang banyak menipu umat manusia. Kadang di sana, khusus ibu-ibu, bu, di sana Bu, banyak ketika tetangganya dapat nikmat, dia kumat Bu. Temeriki wonten Bu nggih? Ada di sini Bu ya. Tetangganya dapat nikmat, dia kuat. Tetangganya beli pajero, dia panas jogo jero. Tetangganya beli kijang, dia bangun tidur langsung kejang-kejang. Itu di sana. Banyak ibu-ibu di sana. Mudah-mudahan di sini tidak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta dunia, hati-hati dan waspada. Itulah yang banyak menipu umat manusia sehingga lupa dengan akhiratnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Siapa yang masuk waktu pagi dan harta dunia yang selalu dalam angan-angannya, yang dipikirnya bangun tidur harta, mau tidur fulus, mau tidur piti, bangun tidur piti, semua waktu hanya untuk uang dan uang. Maka apa kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ini manusia alzama qalbahu arba'a khisal. Allah akan tancapkan 4 perkara dalam hatinya. Di antaranya adalah hamman, kegundahan, kerisauan, kegelisahan yang tidak akan pernah kunjung sirna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faqran la yablughu ghinahu abada. Kefakiran yang akan selalu tertancap dalam hatinya. Banyak hartanya, mewah mobilnya, megah rumahnya, tapi tak mampu menghantarkan dia menjadi orang kaya yang sejati. Maka kata Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan yang sejati bukan karena banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang sejati adalah kaya hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selama-lamanya. Waktu kita manen, semangat kita manen. Waktu bekerja, semangat kita bekerja. Tapi i'mal wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk akhiratmu seakan engkau besok meninggal dunia. Sehingga dunia kita kejar, akhirat pun tidak kita abaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gapai bagian kita di akhirat. Apa bagian kita? Surga dengan segala fasilitas keindahannya. Itu adalah bagian kita. Tapi tidak bisa kita dapat hanya surga kita angan-angan saja. Hanya kita duduk bertopang dagu, berangan-angan untuk masuk surga, tapi kita tak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah akan memberikan surga kepada kita? Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian kita di dunia. Apa bagian kita? Harta yang melimpah, mobil yang mewah, kebun yang berlimpah ruah, itu adalah bagian kita. Sehingga doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia kita dapat, kebaikan akhirat kita dapat, dan keselamatan dari siksa kelak di hari kiamat pun kita memperolehnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, al-ilmi. Harta akan Allah pertanyakan kepada kita, min aina, dari mana hartamu? Dari mana kau dapat harta itu? Wa fima anfaqahu, kemana harta itu ditasarrufkan? Kemudian yang terakhir, al-ilmi, dari ilmu yang kita miliki. Maka bersyukur dan beruntunglah kita saat kita, Masya Allah, di Rokan 4 Kutu ini luar biasa. Ini baru kali pertama saya silaturahim di Rokan 4 Kutu ini, baru pertama. Sehingga Masjid Darus Saadah pun tadi kelewat sampai pertigaan sana. Pertigaan akhirnya tengok Google Map, ini kemana arahnya? Tanya Google Map, Google Map indigi balik apa terus iki, belok kanan apa belok kiri, bingung. Google Map ya bingung. Akhirnya nekat putar balik. Ketemulah ibu-ibu yang cantik-cantik dan mempesona. Ngapunten Bu, ibu-ibu di sini ini glowing semua. Beda dengan yang di sana. Makanya Ustaz Amizal tetap di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya jadi sopir dari ibu-ibu yang tadi naik mobil. Ini apa Pak Ustadz putranya? Bukan, saya sopir, kata saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Istiqomalah untuk hadir di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mau melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, kelak Allah akan permudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk 1 jam di majelis ilmu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat Bu? Tidak pernah, aku ya podo, aku ya tahu. Oleh karenanya beruntung, bersyukur kita yang istiqomah hadir di majlis-majlis seperti ini. Ramaikan majlis-majlis ilmu seperti ini. Paling menyesal-nyesalnya manusia kelak di hari kiamat, siapa mereka? Apakah orang kaya yang tak dermawan? Apakah mereka yang kikir semasa hidupnya? Bukan. Di antara yang disabdakan oleh Rasul, mereka yang paling menyesal kelak di hari kiamat, rajulun amkanahu talabul ilm falam yatlubhu. Mereka orang yang ketika ada kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, tapi dia tidak mau datang ke majelis ilmu. Inilah mereka yang paling menyesal kelak di hari kiamat. Rumahnya
dekat dengan masjid, tapi tak pernah nampak batang hidungnya ke masjid. Insya Allah di sini tidak ada, ya di sana banyak cedek karo masjid tapi orang tahu nih masjid. Insya Allah di sini tidak seperti itu. Amin Allahumma, amin Allahumma. Disuruh ke masjid tak pernah ke masjid, boro-boro sholat fardu, sholat Jumat saja kadang-kadang datang setahun sekali. 2 hari raya pun dipilih Bapak Ibu. Yang dipilih apa? Yang dipilih sholat Idul Adha. Ditanya sama tetangganya, Pak Lek, sampean kok tumben ning masjid Pak Lek sholat Idul Adha? Iya, aku nek rak sholat ning masjid sholat Idul Adha ora tercatat sebagai penerima daging kurban. Itu di sana. Insya Allah di sini tidak ada. Amin Allahumma, amin Allahumma. Tidak pernah mau ke masjid, tapi ketika meninggal dunia memaksa jenazahnya masuk ke masjid. Iku wong kono duduk wong kene. Amin Allahumma. Tidak pernah masuk masjid, begitu masuk masjid nengar ke imam. Sebab wis dadi pocong, wis dadi mayit. Itulah orang sana. Mudah-mudahan bukan orang sini. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maka 4 poin yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, nikmat umur. Sempatkan seminggu sekali kita hadir di majelis ilmu. Seperti seminggu sekali atau seberapa sekali Pak Ustaz? Seminggu sekali. Sempatkan. Syukur-syukur kita yang dermawan. Ayo, teh hangat bagian saya, kopi pahit bagian saya, miso bagian saya. Kita seandainya termasuk ikut andil menopang perjuangan-perjuangan yang seperti ini, majlis-majlis ilmu seperti ini, itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu. Tak berilmu, wakun mustami'an, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Au muta'alliman, atau jadi orang yang mau belajar ilmu. Atau menjadi muhibban, atau orang yang cinta dengan majlis ilmu, senang dengan majlis ilmu, mendukung dengan majlis ilmu. Inilah kelak hamba-hamba Allah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Iso ngaji ya ora, gelem ngaji ya ora, ngrungokno ngaji yoga. Kemudian yang terakhir, seneng karo wong ngaji yoga. Sehingga jadi orang yang kelima, pembenci majlis ilmu, penfitnah majlis ilmu, perusak majlis ilmu. Inilah fatahlah, maka manusia yang seperti ini kelak akan celaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat umur. Selagi hidup, kesempatan emas bagi kita. Terlebih bapak-bapak yang rambutnya sudah mulai memutih. Bu, coba ibu ngaca, pulang sampai rumah ambil kaca. Biasanya ibu-ibu itu senang sama kaca. Di sana Bu, majlis taklim, ibu-ibu itu bawa kaca. Saking cantiknya, saking glowingnya. Entah di sini saya tidak tahu. Ya, ibu-ibu itu biasanya senang dengan kaca. Kita ngaca. Dulu wajah kita cantik mempesona, luar biasa. Pipi yang kemerah-merahan, bibir yang merah merona, mempesona luar biasa dulu. Tapi tengok saat ini, wajah sudah mulai keriput, ya, gigi satu persatu sudah permisi meninggalkan kita karena ompong. Jalan pun sudah mulai sempoyongan, kulit sudah mulai keriput, mata sudah mulai rabun. Inilah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sudah berangsur-angsur Allah cabut kembali. Yang kadang di sana Bu, banyak, saya sering itu nampak dari belakang rambutnya terurai, terurai indah mempesona, pakai celana jin, rambutnya terurai ciri bonding,
Saya penasaran, saya tengok dari depan, ternyata sudah agak tua. Dalam hati pun bertanya, mungkin ini oma-oma ini masa muda dulu kurang bahagia. Sehingga masa tua pun ininya masih jadi muda. Dan ini adalah peringatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak di luar sana mereka yang sudah beruban, dicat lagi menjadi hitam, padahal itu tidak dibenarkan dalam agama. Bahwa itu adalah peringatan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kesempatan hidup mungkin sudah tidak lama lagi. Oleh karenanya manfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ingat, hiduplah sesukamu, tapi satu saat kita akan meninggal dunia. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai apa yang kita cintai, tapi satu saat kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai, dengan apa-apa yang kita cintai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dijaga oleh pengurus ojo suwi-suwi. Maka saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan sedikit ini membawa manfaat dan bisa kita ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan rohani, kesehatan jasmani bagi kita, murah rezeki, dan mudah-mudahan senantiasa Allah tetapkan iman dalam hati. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, manakala ya sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, anak yang salih dan salihah, dan bisa ziarah Makkah Madinah. Bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.